Berani itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberanian kita malam ini datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak memasukkan keberanian itu ke dalam hati orang kalau orang itu tidak pernah mengambilnya. Dia tidak berusaha untuk mengambil keberanian itu. Maka ketika ulama mengeluarkan fatwa, siapa yang mati membunuh Belanda, dia dapat pahala jihad, dan siapa yang mati dibunuh Belanda, maka dia mati syahid. Dan fatwa itu keluar pada tanggal 22 Oktober. Maka meledaklah 10 November. 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jalan-jalannya luar biasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sudah kehilangan asa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita semuanya selalu diberikan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Matinya kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga sampai akhirnya kekal selamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini tidak bisa saya baca karena lagi ditutupi. Tema kita menjaga asa. Tapi kenapa pas kalimat asanya itu tepat di Ustadz Salim? Karena kalau tepat di saya, judulnya berubah menjadi menjaga UAS. Asa itu artinya akhi salim afillah. Kenapa Ustadz Salim malam ini sepanjang saya dengar tausiah beliau, rasa-rasanya malam ini yang paling berani? Apa karena perasaan saya aja ya? Bagi yang tidak paham, gak ngerti, gak ngikuti memang sedikit bingung. Tapi kalau ngikuti dari sore tadi, karena Ustadz Jazir sore tadi sudah ngasih tahu, Ustadz yang gak berani gak boleh khutbah. Tapi kalau Ustadz Jazir punya kekuasaan, beliau akan lebih kuat lagi membuat aturan. Ustadz yang gak berani dalam 2 bulan ditarik oleh negara. Negeri ini merdeka karena orang berani atau karena orang takut? Berani. Seandainya negeri ini dikelilingi orang takut, kita sampai hari ini masih terjajah. Berani itu datangnya dari mana? Ada orang yang berani datang ke rumah anak gadis orang. Itu bukan berani, nekat. Berani itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberanian kita malam ini datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak memasukkan keberanian itu ke dalam hati orang kalau orang itu tidak pernah mengambilnya. Dia tidak berusaha untuk mengambil keberanian itu. Maka ketika ulama mengeluarkan fatwa, siapa yang mati membunuh Belanda, dia dapat pahala jihad, dan siapa yang mati dibunuh Belanda, maka dia mati syahid. Dan fatwa itu keluar pada tanggal 22 Oktober. Maka meledaklah 10 November.
November. 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Kenapa orang berani menyerang Belanda? Jelas-jelas meriamnya meriam Belanda. Kenapa orang berani sedangkan kita cuma pakai bambu runcing? Karena ada keberanian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri ini tolong yang belakang jangan rusak konsen saya. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para tuan guru yang mendidik para santri, yang mengajarkan bab jihad. Dan sekarang anak-anak sudah tidak punya keberanian untuk hidup. Dulu zaman saya masih kecil, anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi apa? Jadi tentara, mau jadi apa? Jadi hakim, jadi pengacara, mau jadi TNI. Mau sekolah S1, S2, S3. Sekarang kalau ditanya, mau jadi apa? YouTuber. Kamu harus S1, S2, S3. Ngapain kuliah Pak Ustadz? Di pramuka aku bisa dapat. Memang jam-jam segini memang susah nangkap memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nama yang disebutkan oleh Ustadz Salim Afillah Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Falembani artinya orang itu kalau disebut di ujung namanya itu sudah ketahuan dia datang dari mana. Syekh Bakir Al-Jogjawi dari Jogja, ulama besar di Masjidil Haram, tamat dari Makkah, dari Jogja, Syekh Bakir Al-Jogjawi. Lalu kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Beliaulah yang menuliskan 3 surat kepada raja-raja Jawa untuk melawan penjajahan. Dan dia bukan hanya sekedar ulama yang taunya menulis, berdakwah, ceramah, nulis buku. Dan beliau menulis 1 kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Dan ketika Kedah sekarang itu Malaysia, dijajah oleh Siam, tulisannya Siam. Orang barat membacanya Siam. Kemudian sekarang disebut dengan negeri Thai, itu adalah Thailand. Ketika kerajaan Islam itu diserang oleh Thailand dan Syekh Abdul Samad Al-Falembani mendapat berita itu, dia langsung dari Palembang menuju ke Kedah dan dia terbunuh, kuburnya di Patani, Thailand. Dia meninggal sebagai seorang syahid. Dia sudah menulis surat, dia sudah menulis kitab, dia sudah berjihad, dan dia sudah mati syahid. Malam ini kita tidak berdoa, walaupun nanti ditutup dengan doa. Malam ini kita sedang memantaskan diri untuk kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Supaya nanti ketika kita masuk ke dalam surga, paling tidak surga itu berkata, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa kata surga itu? Sepantas apakah aku menunggumu, kata dia. Kira-kira si Abdul Samad Al-Falembani masuk ke dalam surga dari pintu apa? Babul Jihad. Karena dia adalah mujahid, gugur, perang, fisabilillah. Kepalanya dipancung. Kepalanya putus, badannya dimakamkan di Patani, kepalanya sampai hari ini masih disimpan. Dan orang yang pernah melihat kepalanya bercerita bahwa wajahnya masih dalam keadaan tersenyum. Mereka menyimpan kepalanya untuk menunjukkan kepada kita, ulama kalian, kami pancung kepalanya. Mereka ingin menakut-nakuti kita. Tapi orang Islam tidak pernah takut. Justru mendengar cerita itu, umat Islam makin sadar tentang janji Allah. Orang yang mati syahid, syahid itu maknanya 2. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Karena sebelum dia meninggal dunia, dia sudah melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat tempat kita di surga. Saya jangankan tempat di surga, tempat tidur malam ini aja belum tahu di mana. Yang kedua, apa makna syahid? Syahid artinya masyhud. Makna masyhud, saat dia meninggal dunia dipersaksikan oleh para malaikat.
sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Kenapa nggak ada waktunya? Di saat, udah hilang konsen saya ini. Di saat malaikat maut mencabut nyawanya, yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah dalam keadaan hidup. Seperti tusukan tombak di tangkai jantung. Tapi kemudian mereka merasakan kematian itu kal qarsi, hanya seperti cubitan halus di kulit yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Sementara kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Tanah yang kita injak ini adalah darah syuhada. Tanah yang kita lewati ini adalah jasad-jasad para syuhada. 17 Agustus, apa yang bisa kita persembahkan kepada mereka? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia demi memperjuangkan negeri ini merdeka, maka kita hadiahkan untuk mereka seringan-ringan bacaan untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jogokarian tidak hanya menjadi model contoh bulan Ramadan bagaimana cara menyiapkan buka bersama. Masjid Jogokarian tidak hanya menjadi model bagaimana masjid ramai dalam acara-acara besar sholat berjamaah. Masjid Jogokarian juga menjadi contoh model bagaimana mensyukuri merayakan 17 Agustus 1945. Begini caranya. Kalau mau mensyukuri nikmat, kumpulkan ulama. Kumpulkan seniman-seniman kita yang mengingatkan kita pada perjuangan. Kumpulkan guru-guru kita untuk mengingatkan, mencerdaskan umat ini. Sekarang di berbagai tempat apa yang terjadi dengan 17 Agustus? Masing-masing RT RW sudah mulai iuran untuk menghadirkan penyanyi dangdut dengan rok pendek, dengan pentas yang tinggi. Beberapa ibu sudah kehilangan baju dasternya karena suaminya akan lomba bola pakai daster. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ketika anak-anak tidak lagi bersemangat untuk sekolah, ketika orang yang sudah sekolah tidak lagi semangat karena lapangan kerja yang begitu sulit, yang 19 juta dijanjikan belum juga turun sampai hari ini. Ingat, kodenya ustadz yang takut tidak boleh berceramah. Lalu kemudian di mana nikel kita, di mana emas kita? Ada suatu pulau non di ujung sana. Pulau itu bernama Pulau Suwarna Dwipa. Pulau Suwarna Dwipa artinya pulau emas. Isinya emas. Tapi apa yang terjadi? Jalannya, kata-kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Saya mencoba untuk merangkai kata-kata. Bagaimana kalian merasakan bagaimana naik mobil di Pulau Suwarna Dwipa itu? Seperti berada dalam blender. Kepala bergoncang. Seringkali saya kalau pergi ke satu daerah, dari rumah sudah saya susun tertata rapi. Sampai di situ kacau balau. Karena bergoncang di kepala. Pulau Suwarna Dwipa itu nama lainnya adalah Pulau Sumatera. Dari mulai Aceh sana, sampailah ke pulau perbatasan dengan Pulau Jawa di Lampung. Ada gas di Aceh sana. Aceh itu dari mulai minyaknya, gasnya, semuanya mahal, berharga. Sampai rumputnya pun mahal. Masuk ke Riau, di atasnya, yang tahu-tahu aja ya. Sampai ke Riau, begitu pesawat akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II Airport,
Prepare for landing. Prepare for landing. Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Apa kata orang? Ustadz dari Riau. Iya, Masya Allah, sawitnya luas. Gak tahu entah punya siapa. Ternyata sawit itu diurus HGU-nya, diurus izinnya, kayunya dipotong, kayunya ditebang. Tapi karena tidak ingin keluar modal, di musim panas, dibakar, menyala hutanku. Setelah menyala, terbakar, anak-anak kecil kehilangan oksigen. Lalu diundanglah para ustadz untuk meminta ke langit supaya air turun. Istighosah, sholat istisqa. Abdul Somad seumur-umur hidup tidak pernah sekalipun mau jadi imam dan khotib sholat istisqa. Kenapa Ustaz tidak mau? Karena yang membakar ikut sholat di situ. Kalau hujannya tidak turun, yang disalahkan khotib. Kalau hujannya turun, yang bakar ngomong, karena doa kita bersama. Sampai kapan sandiwara ini kita teruskan, guys? Saya padahal udah mulai agak-agak takut ceramah ini. Tapi karena didahului oleh Ustadz Salim Afillah. Cuman masalahnya nanti pas ketika video ini dipotong, Ustadz Salimnya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini orang jahat banyak bukan karena dia jahat, tapi kenapa? Karena orang baik diam. Selama orang baik diam, maka kejahatan akan terus merajalela. Mau ngomong atau diam? Speak up. Ngomong. Yang tidak bisa ngomong, potong aja video ini. Masalah dibully, diejek, dicaci maki, di embargo, tidak dapat izin keluar negeri. Saudaraku, kalau Ustadz Salim bisa keluar, ngapain mesti aku? Kalau dia bisa, ngapain mesti saya? Walaupun ketika melihat Ustadz Luqmanul Hakim meresmikan masjid di Jepang, meleleh juga air mata kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita perbaiki negeri ini. Dengan apa? Dengan menyadarkan anak-anak muda, anak-anak bangsa. Dengan apa? Bahwa yang putus asa, yang sudah selonjoran, yang sudah kehilangan semangat, yang sudah mau bunuh diri. Kalau nampak kita ada orang mau nyeberang jalan, jelas-jelas di situ akan ada truk yang kencang menabrak dia. Kita akan tahan tangan dia. Kita sebutkan hanya 3 huruf saja, kita ulang berkali-kali. Se. Maka begitu juga yang selonjoran, yang malas-malasan, yang udah nggak mau kuliah, yang nggak semangat S2. Untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Nanti kita kerja di mana? Untuk apa juga kita kerja? Toh calon kita sudah lama diambil orang. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Bangkitkan semangatmu, takbir! Membangkitkan semangat jomblo-jomblo kita. Ada rencana Allah yang lebih indah untukmu. Kalau dia sudah kepelaminan, maka sesungguhnya Allah sedang siapkan ada bidadari-bidadari surga. Yang lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi. Hanya saja belum tiba saatnya. Boleh jadi dia belum lahir sampai hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum 17 Agustus 1945 2025, 80 tahun ternyata malam ini kita disadarkan. Selama 80 tahun ini kita hanya berdiri di depan pintu gerbang kemerdekaan. Sudah saatnya kita masuk, kita merdeka. Rakyat ini tidak ingin banyak, rakyat ini tidak ingin muluk-muluk, mereka cuma ingin 5. Itu mengapa mereka selalu katakan merdeka. Mereka cuma ingin 5. Apa itu 5?
kalau keluar rumah jalannya bagus. Kalau anaknya mau sekolah, biayanya murah, syukur-syukur bisa gratis. Kalau anaknya sudah sekolah mau kerja, lapangan pekerjaan terbuka. Karena calon mertua sudah menunggu lama. Kalau dia sudah tua, syukur-syukur ada pelayanan kesehatan. Dan kalau dia mau beribadah, tempat ibadahnya nyaman. Masya Allah, Masjid Jogokarian nyaman, cantik, indah, banyak makanan. Itu semuanya dari orang-orang yang berbaik hati. Mudah-mudahan orang-orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah diberikan Allah kebaikan, limpahan rezeki. Apa kata malaikat mendoakan mereka ketika kotak-kotak tadi disebarkan? Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang sudah bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang tadi ketika kotak itu lewat, dia pura-pura khusyuk. Dalam hatinya, kapan musibah ini berlalu? Allah juga Maha Adil. Allah kirimkan malaikat. Dan malaikat itu juga berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah. Dan binasa ini biasanya dari hal-hal yang kecil dulu. Biasanya diawali dengan sendal hilang, helm hilang, calon hilang. Mudah-mudahan semua ini pulang dalam keadaan aman, nyaman, tenang. Bagi yang khawatir hilang, cari kotak tadi isi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ternyata grup hadroh itu kalau sudah mau mengiringi Mas Duta, jadi lupa ngiringi nasid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Ustadz Salim Afillah isi dengan istighfar. Allah menjanjikan 6 kemuliaan untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan selesai 17 Agustus ini Allah melepaskan kita juga dari dosa-dosa kita. Yang kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dikirimkan Allah air hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, Riau sekarang lagi sering hujan ya. Masya Allah, ini karena istighfar Pak Ustaz. Iya, saya bilang. Tapi kemarin saya baca berita katanya 20 ton garam sudah disiram di atas Pak Ustaz. Iya juga, kombinasi antara istighfar dan garam. Wa yumdidukum bi amwalin. Diberikan kamu harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberikan kamu taman-taman surga, kebun-kebun yang indah. Wa anhara, air yang mengalir. Air mengalir adalah kiasan, air sungai, rezeki yang tidak akan pernah putus. Mereka pernah hebat dengan minyaknya. Minyak kita sudah mau kering. Mereka sudah pernah hebat dengan gasnya. Gas kita sudah tidak jalan. Mereka pernah hebat dengan kayunya. Kayu kita sudah berganti dengan batang-batang kelapa sawit. Mereka pernah hebat dengan timahnya. Timah kita 3.000 triliun. Enggak tahu kemana perginya. Mereka hebat dengan minyaknya. 1.000 triliun. Enggak usahlah kita kaji triliun-triliun ini. Semakin menambah sakit hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana solusinya? Apa jalannya? Alaysa subuhu biqarib. Subuh itu dekat. Kalau cerita putus asa, yang paling layak adalah mereka dulu yang berputus asa. Karena sekutu, karena Jepang, karena Belanda, karena komunis. Sekarang Jepang sudah kembali ke Amsterdam. Sisa-sisanya tinggal
Jepang kok ke Amsterdam Pak Ustadz? Saya lagi ngetes jamaah, mereka ini sadar atau sudah pindah ke alam gaib. Belanda sudah kembali pulang ke Belanda, ke Amsterdam. Kita tinggal menghabiskan terong Belanda. Pasukan Jepang sudah pulang ke Tokyo. PKI tidak lagi berani menampakkan diri. Kenapa? Karena Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Merdeka! Sholat 5 waktu. Merdeka! 5 rukun Islam. Merdeka! Pancasila. Dan Pancasila, sila yang pertama. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana yang dimaksud? Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz kok tahu? Saya yang membacakan itu setiap hari Senin upacara bendera. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad anti NKRI, Ustadz Somad radikal, kepala kau kena pukul. Dulu, sekarang isu-isu itu sudah hilang. Tak ada yang sulit bagi Allah tanpa kita membersihkan nama kita sendiri. Wa ashghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Ternyata kalau udah tengah malam itu temponya makin cepat ya. Ini yang paling teraniaya malam ini yang laki-laki. Kenapa? Karena toilet laki-laki dikuasai perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan. Syarat untuk putus asa itu satu. Syarat putus asa cuma satu. Kalau mau putus asa silakan. La yai'asu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya mesti kafir. Ada yang mau putus asa? Silakan kafir. Faman syaa'a falyu'min qulil haqqo min rabbik. Katakan kebenaran yang datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan kafir. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita semua insya Allah mati dalam keadaan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mussolini menjajah dari Itali menyeberang Laut Hitam, menjajah negeri Muammar Gaddafi Libya. Dia dengan persenjataan yang lengkap. Dan yang melawan Mussolini adalah seorang tua, rambut jenggot kumisnya sudah memutih, namanya Omar Mokhtar. Omar Mokhtar ditangkap, sebelum digantung Mussolini penasaran, saya mau ketemu dengan Omar Mokhtar,
Saya mau nanya, apa yang membuat dia berani melawan kita? Padahal senjatanya biasa saja. Dan dia cuma naik kuda, pasukannya naik keledai. Apa yang membuat Mussolini itu? Yang membuat Mussolini ingin sangat bertemu dan bertanya kepada Umar Mokhtar. Sebelum Umar Mokhtar digantung, dia tanya, wahai Umar Mokhtar, apa yang membuatmu berani melawan kami? Apa jawab Umar Mokhtar? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Lalu kemudian apa jawab Umar Mokhtar? Nanti yang edisi di YouTube kita isi iklan insyaallah. Lalu kemudian apa jawab Umar Mokhtar? Tuhanku, nabiku hanya menyuruh aku berjuang. Adapun kemenangan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Itu yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Makassar dari Sulawesi. Itu yang dilakukan oleh Tengku Umar dari Aceh, Pulau Sumatera. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati, aku menjadi syahid malam ini. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Bagi mereka hidup ini tipis, hanya setengah sayap nyamuk. Bagi mereka hidup ini ringan. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, dunia ini menjadi ringan baginya. Tapi jangan gara-gara ngaji malam ini lalu adik-adik mahasiswa, anak-anak muda besok pergi kuliah tanpa helm, nekat berangkat. Ditanya sama polisi, kenapa nggak pakai helm? Kalau aku mati menjadi syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia menuntut ilmu sama seperti orang berjihad fi sabilillah. Kalau aku mati syahid Pak Polisi. Dan kalau aku tertangkap, kata polisi, tetap kena tilang. Kau pikir kau aja yang mendengar pengajian Ustadz Somad tadi malam? Memang Bapak dengar, saya streaming katanya. Saudaraku yang dimuliakan, jangan lupa, yang tidak mengikuti malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, masih ada harapan. Jangan pernah putus harapan. Siapa yang membisikkan keputusasaan itu? Anak-anak muda yang putus asa, mau ngelawan Tuhan, mau agnostik, mau ateis, nggak mau sholat lagi. Ketika hijrah tobat, sholat. Ditolak pinangan, ngelawan. Ayo sholat, nggak sholat lagi. Terus memangnya kalau kamu nggak sholat, surga itu sunyi, jamak. Memangnya surga itu sepi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah putus asa. Masih ada harapan. Yang membisikkan putus asa itu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kadang-kadang tidak semuanya juga salah setan. Ini sekarang semuanya disalahkan setan. Suami pakai narkoba, bukannya lapor ke BNN, minta diruqyah. Ustadz Somad, tolong ruqyah suami saya. Saya bilang saya belum ketemu doanya. Belum ada saya dapat doanya, Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Tolonglah Pak Ustadz ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasanya orang di ruqyah itu kan langsung ada respon. Kik. Ini enggak ada, not responding. Kenapa? Iya karena memang enggak digoda setan. Kata setan, aku udah lama enggak goda dia. Orang dia lebih parah dari aku. Masa sesama setan saling menggoda? Semuanya salah setan. Semuanya salah setan. Suami dilahirkan pelakor, dikatakan salah setan. Suami enggak sholat, dikatakan salah setan. Bukan salah setan. Saya khawatir kalau setan ini terlalu sering disalahkan, nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Setan. Kita yang sudah membuka pintu-pintu setan, kita lempar dia dengan a'udzubillah, kita lempar dia dengan ayat kursi, kita lempar dia dengan Al-Fatihah. Sama seperti kita melempar dengan batu, anjing kita lempar dengan batu. Tapi ternyata tangan kita sebelah kiri memegang bangkai. Kita akan terus dikejar, lepaskan bangkainya. Jangan pernah bingung kenapa kupu-kupu yang cantik tidak pernah datang ke rumah saya.
Tidak perlu untuk menangkap kupu-kupu. Jangan cari kupu-kupu. Tanam saja bunga-bunga yang indah. Insya Allah kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Boleh untuk update status besok pagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan putus asa, jangan patah harap, jangan hilang harapan. Kenapa? Tandure wis sumile. Ler iler, tandure wis sumile. Ijo royo manten anyar. Saya ingatnya cuma manten anyar. Tandure wis sumilir. Tapi jangan lupa, sampai pada proses tandure wis sumilir itu bagaimana? Mencari tanah yang subur. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang indah. Bunga mawar namanya. Harum semerbak, kuntumnya merekah, wanginya sampai ke ujung negeri. Dicium cantik, dipandang indah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya mengeluarkan pohon kaktus. Dilihat tidak indah, dicium hidung bengkak. Mohon maaf, jangan sampai pencinta kaktus mensomasi tausiah. Setelah tanahnya dipilih, jangan segera ditanam. Gemburkan dulu, cangkol dulu, bajak dulu. Setelah itu letakkanlah benihnya. Setelah benih diletakkan, siram. Setelah disiram, bacalah, berdoalah di tengah malam. Supaya Allah melindungi. Lalu kemudian 2-3 hari, benihnya memecah. Lalu kemudian itu keluarlah tunas yang hijau. Tandure wis sumilir. Tapi jangan lupa, perjuangan baru berawal di saat tandure wis sumilir. Karena akan ada makhluk yang paling suka memakan daun yang hijau ini. Dia sudah mulai bernyanyi dari jauh. Apa kata dia? Pucuk, pucuk, pucuk. Dia akan, memang jam-jam segini udah mulai lucu ini memang. Dia mulai akan memakannya. Maka dakwah ini menjaga dari mulai akarnya, batangnya, dahannya, rantingnya, putiknya, pucuknya, buahnya. Harus kita jaga. Dari mulai TK. Sebelum TK masih ada Pak Ustadz. Saya baru tahu sebelum TK itu ada yang namanya preschool. Dan anak saya daftarkan di sana. Setelah dia terdaftar SAMI baru saya tahu makna preschool. Ternyata lebih banyak pre daripada school. Dari mulai preschoolnya sampai TK-nya, lalu kemudian SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sanawiyahnya, aliyahnya, kuliahnya. Mesti dijaga, dirawat. Kamu ngapain? Nempel dia terus. Nemanin dia daftar, ngurus KKN-nya, ngurus skripsinya. Sesuai dengan ceramah Ustadz Somad, ini mesti kita kawal terus Ustadz. Ya tapi kamu gak boleh pacaran. Kamu kan laki-laki, dia perempuan. Kenapa mesti kamu kawal? Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami gak pernah bonceng sama. Kami hanya video call tengah malam untuk bangun tahajud saya. Dan Ustadz dengarlah cara saya manggil. Ya akhi ya ukhti. Bulan yang kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanduri wis sumilir. Dan nanti ketika kita bisa jaga ini, akan ada tikus yang memakan batangnya. Maka jaga, pelihara, belikan plastik, tutup sekelilingnya. Akan ada tikus lagi datang, sediakan burung hantu untuk memakan tikus-tikus itu. Akan ada ulat-ulatnya, jangan semprot dia dengan pestisida. Semprotlah dengan yang organik-organik. Mana ada semprot organik Pak Ustadz? Nanti kita carikan di Fakultas Pertanian. Akan ada yang memetik dan mencurinya. Pasang CCTV. Apa maksud CCTV? TV yang selalu diletakkan di berbagai sisi. Akan ada yang mengambilnya, yang mencurinya. Panggil security.
Tapi malah security yang mengambilnya Pak Ustadz. Itu namanya pagar makan tanah lapang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita jaga, kita kawal negeri ini, seterusnya kita serahkan. Masjid Jogokarian, relnya sudah dijaga, sudah dipasang, kereta apinya sudah siap, dan dia melesat dengan kencang. Bahwa masinisnya mati, kereta tidak boleh berhenti, dia akan terus mengalir sampai dunia ini kiamat. Kebenaran itu seperti cahaya matahari, tidak ada yang bisa menutupinya. Ditutup dia dengan awan, dia akan menembus awan-awan itu dengan cahaya terangnya. Cobalah memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Alhamdulillah, akhirnya sampai kita pada jam 11. Tapi nggak ada batasan Pak Ustadz. Saya sendiri buat batasan. Karena kalau kita tidak membatasi diri kita, kita akan menjadi Fir'aun, Namrus. Abdul Somad kalau tidak membatasi dirinya, kalau tidak dibatasi oleh asatis guru-gurunya, maka dia akan menjadi. Begitu tadi datang disambut dengan penghormatan, dilantunkan solawat tola al-badru alaina, tangannya dicium, dilambaikan tangan, dihormati dan dimuliakan. Sampai di sini ditempatkan di tempat yang paling tinggi dengan kursi-kursi yang empuk, masya Allah. Bagi yang ingin merasakannya selesai acara naik aja kemari. Apa kerja Allah? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Yang merasa di bawah, kami dari tadi di bawah Pak Ustadz. Nanti sampai masanya kami akan turun ke bawah. Di saat itulah kalian akan naik ke atas, membereskan semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan dirgahayu, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Insyaallah cukup 80 kita berada di gerbangnya. Insyaallah kita akan masuk ke dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Karena pantun ini belum dipakai oleh Ustadz Lukman, maka saya bacakan. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.